Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang langkah ataupun teknis Bapak Ibu mulai dari sebelum melakukan simulasi sampai dengan setelah simulasi UTBK SNBT yang dilaksanakan oleh EduBrand. Dan informasi ini saya rangkum dari hasil Zoom kemarin. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Bapak Ibu saat ini juga bisa mengunjungi website saya di www.abachannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Terima kasih Mbak Bila atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Wakakurikulum, Bapak Ibu Proktor Teknisi, serta Bapak Ibu Guru BK yang sudah hadir pada acara bimbingan teknis simulasi UTBK SNBT bersama EduBrand pada siang hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Anang Satria, tim IT Support EduBrand yang akan menjelaskan terkait teknis pelaksanaan serta penggunaan sistem simulasi UTBK SNBT dari EduBrand. Kami informasikan Bapak Ibu bahwa kegiatan simulasi UTBK SNBT SMA dan SMK seprovinsi Jawa Timur ini dilaksanakan oleh EduBrand bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait teknis pelaksanaan. Untuk itu, saya izin melakukan share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat di masing-masing perangkat, Bapak Ibu? Baik, apabila sudah terlihat, sebelum saya lanjut menyampaikan terkait teknis pelaksanaan serta penggunaan sistem dari EduBrand, maka saya informasikan kembali bahwa untuk pelaksanaan simulasi UTBK SNBT bersama EduBrand ini, apa saja yang perlu dipersiapkan, yaitu pertama, pastikan perangkat baik yang digunakan oleh rekan-rekan proktor maupun teknisi maupun untuk siswa untuk mengerjakan nantinya, pastikan sudah terinstall web browser Chrome versi terbaru. Jadi pastikan sebelum pelaksanaan dicek terlebih dahulu apakah Google Chrome tersebut sudah diinstal. Kemudian untuk perangkat, kami sarankan bisa menggunakan komputer ataupun laptop. Meskipun secara sistem kami bisa diakses menggunakan HP ataupun smartphone, tapi kami lebih merekomendasikan untuk menggunakan komputer atau laptop karena agar siswa lebih nyaman saat mengerjakan serta sesuai dengan UTBK SNBT yang sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian akan saya lanjutkan untuk menjelaskan dashboard sistem sekolah yang perlu Bapak Ibu akses ataupun kunjungi, yaitu untuk link akses dashboard sekolah bisa diakses di snbt.edubrand.id/login. Kemudian bisa ditekan enter untuk mengakses halaman tersebut. Nah, di sini akan tampil halaman login, di mana Bapak Ibu diminta untuk memasukkan username, kata sandi, serta kode keamanan. Nah, username dan kata sandi ini dari mana? Username dan kata sandi ini akan kami kirimkan bagi sekolah yang sudah melakukan register. Yaitu setelah bimbingan teknis ini berakhir, tim kami akan mengirimkan untuk masing-masing akun sekolah. Sini akan saya contohkan untuk masuk ke halaman dashboard sistem sekolah. Nah, di sini dimasukkan terlebih dahulu untuk username, kemudian dilanjut dengan kata sandi, tentunya disesuaikan dengan username dan kata sandi masing-masing sekolah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan kode keamanan. Nah, kode keamanan ini bisa diinputkan ataupun diketikkan sesuai dengan kode keamanan yang tampil. Di sini bisa disesuaikan besar kecil hurufnya. Namun apabila kode keamanan ini dirasa belum jelas, Bapak Ibu bisa klik satu kali
untuk merubah kode keamanan hingga dirasa sudah jelas. Nah, apabila sudah jelas, bisa diinputkan kembali. Besar kecil hurufnya juga bisa disesuaikan Bapak Ibu. Apabila sudah diinputkan semua, bisa ditekan enter atau klik masuk. Apabila username, kemudian password, serta kode keamanan dimasukkan secara benar, maka akan muncul halaman dashboard seperti ini. Nah, apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah masuk ke halaman dashboard ini? Yang pertama, Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu apakah akun sudah sesuai dengan akun sekolah masing-masing. Dengan cara bisa dilihat di bagian pojok kiri atas. Di sini akan tampil nama satuan pendidikan. Di sini saya menggunakan akun sekolah SMA EduBrand, maka di sini yang tampil adalah SMA EduBrand. Tentunya ini mengikuti ataupun menyesuaikan dengan akun masing-masing. Namun apabila dirasa nama ataupun akun yang digunakan itu tidak sesuai, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi tim yang mengirimkan username dan password, ataupun bisa dikomunikasikan melalui grup koordinasi masing-masing wilayah. Kemudian di sini akan saya jelaskan satu persatu untuk setiap menu yang kami sediakan. Yang pertama yaitu ada menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini kami tampilkan beberapa informasi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu terkait peserta yang mengikuti simulasi UTBK SNBT bersama EduBrand ini. Sini nanti akan ditampilkan berapa jumlah peserta, kemudian jumlah peserta laki-laki, serta jumlah peserta perempuan. Kemudian di sini juga kami tampilkan informasi terkait kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi apabila terjadi kendala ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi kontak person ini ataupun bisa ditanyakan langsung melalui grup koordinasi masing-masing wilayah yang akan kami sediakan. Kemudian di sini juga terdapat papan informasi. Nah, papan informasi ini merupakan informasi terkait simulasi UTBK SNBT yang akan sekolah Bapak Ibu laksanakan ataupun laksanakan. Kemudian di sini juga kami sediakan Bapak Ibu berkas-berkas ataupun dokumen yang bisa di-download serta dipelajari, mulai dari juknis siswa, juknis proktor terkait simulasi UTBK SNBT ini, kemudian juga terdapat siaran pers hingga bank soal tes skolastik paket 1 hingga paket 3 yang bisa di-download serta dipelajari secara mandiri. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan yang pertama terkait menu dashboard sistem. Kemudian di menu yang kedua yaitu ada data satuan pendidikan. Nah, di menu data satuan pendidikan ini bisa Bapak Ibu lengkapi ataupun isikan sesuai dengan identitas sekolah masing-masing. Di mana di sini yang pertama ada tab identitas. Mulai dari jenjang bisa diisikan, ini SMA atau SMK, kemudian wilayah, provinsi, kemudian ada kota kabupaten, hingga bisa diisikan juga NPSN, bisa disesuaikan dengan NPSN masing-masing sekolah, kemudian email juga bisa diinputkan ataupun dilengkapi. Kemudian pilih mode pelaksanaan, baik itu full online ataupun semi online. Kemudian apabila semua data sudah diisikan, jangan lupa klik simpan Bapak Ibu, agar data yang Bapak Ibu lengkapi itu tersimpan ke database kami. Kemudian apabila sudah melengkapi tab identitas, selanjutnya yaitu yang perlu Bapak Ibu lengkapi adalah tab menu tim teknis. Nah, bisa diklik, maka akan muncul isian seperti ini Bapak Ibu yang perlu dilengkapi. Mulai dari nama penanggung jawab hingga guru BK. Nah, di sini yang pertama adalah nama penanggung jawab. Nama penanggung jawab ini bisa diisikan nama kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah
pada kegiatan simulasi UTBK SNBT bersama EduBrand. Ini saya contohkan Fitri, kemudian bisa diisikan NIP penanggung jawab, kemudian diisikan juga nomor telepon ataupun WA yang bisa dihubungi, kemudian selanjutnya yaitu diisikan nama waka kurikulum. Di sini saya contohkan Fadel, kemudian jangan lupa juga untuk mengisikan nomor telepon ataupun WA waka kurikulum yang bisa dihubungi tentunya. Selanjutnya yaitu mengisikan nama proktor, teknisi, hingga guru BK. Nah, di sini saya contohkan Bila untuk proktor, kemudian jangan lupa juga untuk menginputkan nomor HP ataupun nomor WA yang bisa dihubungi, kemudian nama teknisi, serta nomor HP teknisi, kemudian nama guru BK, serta nomor WA ataupun telepon guru BK. Agar nantinya apabila terdapat informasi terkait kegiatan simulasi UTBK SNBT ini, tim kami dapat segera menginformasikan ke nomor-nomor tersebut. Kemudian apabila sudah diisi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, jangan lupa klik simpan agar data yang diisikan bisa terkirim ataupun terekam di database kami. Kemudian menu berikutnya yaitu ada data PTN atau Politeknik yang bisa Bapak Ibu guru BK, proktor teknisi lihat sebagai pendampingan untuk siswa. Nah, di sini kami sediakan Bapak Ibu daftar PTN ataupun Politeknik yang membuka untuk jalur SNBT. Nah, di sini bisa kita lihat data-data PTN yang membuka jalur SNBT. Kemudian di sini apabila ingin melihat juga untuk data Politeknik, maka bisa diklik data Politeknik di bagian atas ini Bapak Ibu. Klik satu kali, maka daftar nama Politeknik yang menyediakan ataupun membuka jalur SNBT maka akan tampil Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa melihat program studi apa saja yang terdapat di universitas tersebut. Misal di sini saya ingin mencari Universitas Surabaya. Di sini juga kami sediakan fitur pencarian untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Bisa dimasukkan untuk kata kuncinya di sini Universitas Surabaya, bisa klik lihat prodi untuk melihat program studi apa saja yang terdapat di Universitas Surabaya. Nah, di sini bisa kita lihat baik itu kelompok program studi Saintek ataupun kelompok program studi Sosum. Bisa kita lihat, untuk melihat bisa klik satu kali saja, untuk berpindah juga bisa diklik satu kali. Nah, di sini akan ditampilkan daftar program studi, kemudian daya tampung, peminat, serta indeks keketatan. Kemudian yang selanjutnya ada menu daftar peserta. Nah, menu daftar peserta ini yang harus Bapak Ibu akses. Kenapa harus diakses? Karena menu daftar peserta ini merupakan menu yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk melakukan upload data peserta yang akan diikutkan pada kegiatan simulasi UTBK SNBT bersama EduBrand. Nah, bagaimana cara upload data pesertanya? Di sini kami sediakan cara untuk upload data peserta ya Bapak Ibu, yaitu dengan cara upload Excel. Kami juga sediakan template-nya Bapak Ibu yang bisa di-download terlebih dahulu. Di bagian atas ini terdapat menu download template. Bisa diklik satu kali untuk mendownload template yang harus Bapak Ibu isikan. Nah, apabila sudah terdownload, maka selanjutnya yaitu bisa Bapak Ibu buka. Bisa dibuka terlebih dahulu untuk file Excel tadi yang sudah di-download. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, akan saya lanjut jelaskan. Nah, di sini terdapat kolom-kolom yang harus Bapak Ibu lengkapi. Mulai dari nama siswa hingga
sesi. Nah, di sini untuk siswa sesuai kesepakatan bahwa masing-masing sekolah itu mendaftarkan ataupun mendapatkan kuota 25 siswa yang bisa didaftarkan. Nah, di sini bisa dituliskan saja 25 siswa yang akan sekolah Bapak Ibu daftarkan. Misal di sini Anang, kemudian siswa kedua itu ada Dini, hingga bisa diinputkan sebanyak 25 peserta. Jadi bisa dimaksimalkan kuota yang kami berikan Bapak Ibu. Kemudian untuk nama server bisa diisikan server 1 semua Bapak Ibu. Nah, 25 siswa itu dimasukkan ke server 1. Kemudian untuk ruangannya juga bisa diisikan ruang 1 semua. Kemudian untuk NISN bisa disesuaikan dengan NISN masing-masing siswa. Pastikan NISN untuk masing-masing siswa itu berbeda Bapak Ibu. Apabila ada NISN yang sama, maka data tidak akan berhasil terdownload. Jadi bisa dipastikan untuk NISN itu berbeda masing-masing siswa. Kemudian untuk nomor peserta bisa dimulai dari pertama yaitu kode kelas, yaitu kelas 12. Kemudian selanjutnya yaitu kode jenjang. Untuk SMA bisa menggunakan 01, kemudian untuk SMK bisa menggunakan 02. Karena di sini saya mencontohkan dengan akun SMA, maka bisa diketikkan 01. Kemudian dilanjut dengan tahun pelaksanaan Bapak Ibu, yaitu tahun 2023. Jadi bisa diketikkan 2023, dilanjut dengan nomor peserta, yaitu dimulai dengan 0001. Kemudian bisa diurutkan saja hingga sejumlah 25 siswa. Itu Bapak Ibu untuk pengisian nomor peserta. Kemudian untuk nomor HP bisa dikosongi saja Bapak Ibu apabila memang Bapak Ibu tidak mengetahui. Kemudian untuk jurusan bisa diisikan jurusan masing-masing di sekolah. Misal siswa ada di jurusan IPA saat sekolah, maka bisa diisi IPA. Kemudian apabila sekarang sedang ada di jurusan bahasa, maka bisa diisikan bahasa. Bisa disesuaikan saja Bapak Ibu untuk nama jurusannya. Kemudian untuk jenis kelamin juga bisa disesuaikan dengan jenis kelamin masing-masing siswanya. Kemudian untuk sesi Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Mbak Fitri tadi, bahwa untuk SMA dilaksanakan di sesi 1, yaitu pukul 8.00 hingga pukul 11.15. Kemudian untuk SMK, yaitu di sesi siang ataupun sesi 2, yaitu pada dimulai pukul 13.00 hingga pukul 16.15. Nah, karena di sini saya contohkan menggunakan akun SMA, maka saya isikan sesi 1. Namun apabila sekolah Bapak Ibu itu adalah SMK, maka bisa diisi sesi 2. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apabila sudah, jangan lupa diklik simpan agar data yang kita isikan tadi itu berhasil tersimpan. Kemudian bisa kita buka lagi di halaman dashboard sekolah. Nah, seperti ini. Kemudian bisa dipilih tombol upload untuk mengupload file yang kita isikan tadi. Kemudian bisa dipilih choose file. Kemudian bisa dipilih dokumen ataupun file yang kita ubah tadi ataupun kita isikan tadi. Kemudian bisa pilih open. Kemudian bisa diklik upload. Nah, klik upload ini cukup 1 kali saja Bapak Ibu klik, maka bisa ditunggu sampai semua data berhasil di-upload.
Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk data peserta yang tadi kita inputkan. Nah, sebanyak 25 peserta. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bisa Bapak Ibu lihat di menu daftar tryout, kemudian bisa dipilih profil tryout. Kemudian di sini terdapat beberapa submenu yang bisa Bapak Ibu akses. Mulai dari yang pertama ada submenu server dan klien. Nah, ini merupakan server yang digunakan oleh siswa-siswi kita Bapak Ibu. Itu ada server 1. Kemudian nanti apabila sekolah Bapak Ibu memilih menggunakan mode semi online, maka ID server yang tertera ini, kemudian juga dapat password ini akan digunakan oleh rekan-rekan proktor teknisi untuk login ke halaman server apabila menggunakan mode semi online. Jadi nanti akan saya contohkan apabila login ke halaman server menggunakan mode semi online. Kemudian submenu berikutnya yaitu ada submenu peserta. Nah, submenu peserta ini Bapak Ibu merupakan nama-nama peserta ataupun data-data peserta yang mengikuti simulasi UTBK SNBT bersama EduBrand. Nah, di sini bisa kita lihat daftar-daftar nama, kemudian ada NISN, jenis kelamin, hingga di sini terdapat sesi serta ruangan siswa untuk mengerjakan ataupun memulai simulasi. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian nanti bisa dicek terlebih dahulu Bapak Ibu, karena untuk SMA itu ada di sesi 1, apabila nanti ternyata ada Bapak Ibu salah menginputkan data ataupun mengisi data, ternyata masih ada siswa yang di sesi 2, maka bisa diubah Bapak Ibu dengan cara pilih sesi yang kami sediakan, yaitu tombol drop down-nya, kemudian bisa dipilih 1, itu untuk SMA. Kemudian apabila SMK, maka bisa dipastikan semua siswa itu berada di sesi yang kedua. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan pada submenu peserta. Kemudian selanjutnya yaitu ada submenu kartu peserta. Nah, submenu kartu peserta ini merupakan kartu peserta yang harus Bapak Ibu bagikan ke masing-masing siswa. Nah, di sini kami berikan untuk kartu peserta, di mana di dalam kartu peserta ini terdapat beberapa informasi Bapak Ibu, yaitu terkait username dan password yang akan digunakan oleh siswa untuk login ke halaman dashboard siswa. Kemudian di sini juga kami tampilkan informasi terkait jadwal, yaitu jadwal siswa untuk memulai simulasinya. Kemudian terdapat juga materi uji apa saja yang akan dikerjakan oleh siswa. Serta di sini kami informasikan juga ataupun cantumkan informasi terkait link akses untuk siswa, baik itu mode full online maupun mode semi online. Nah, untuk kartu peserta ini bisa Bapak Ibu download setelah menguploadkan ataupun menginputkan data peserta. Di sini bagaimana cara uploadnya? Di sini kami sediakan 2 cara Bapak Ibu, yaitu dengan cara cetak PDF dan download secara Excel. Tetapi kami sarankan Bapak Ibu untuk download secara PDF. Nah, bisa dicetak, download secara PDF, kemudian bisa langsung di print ataupun di save Bapak Ibu sesuai dengan kartu peserta masing-masing ataupun sekolah masing-masing. Jadi setelah di-download, kemudian di-print, bisa dibagikan ke masing-masing siswa sebelum pelaksanaan simulasi UTBK SNBT bersama EduBrand. Kemudian di sini juga terdapat submenu daftar hadir. Di sini bisa kita lihat untuk daftar hadir peserta simulasi. Di sini daftar hadirnya statusnya masih tidak hadir dan keterangannya masih belum ujian karena belum ada siswa yang mulai untuk mengerjakan soal. Nanti akan saya perlihatkan Bapak Ibu apabila
sudah ada siswa yang mengerjakan, maka statusnya seperti apa, kemudian keterangannya seperti apa, nanti akan saya perlihatkan. Kemudian selain itu juga terdapat submenu selanjutnya Bapak Ibu, yaitu submenu status peserta. Nah, pada submenu status peserta ini bisa digunakan oleh rekan-rekan proktor teknisi untuk melakukan pengawasan apabila menggunakan mode full online. Karena apabila menggunakan mode full online, secara otomatis akan tersambung dengan server pusat kami, Bapak Ibu. Jadi data-data yang ada di sini merupakan data secara real time. Nah, di sini terdapat 4 status, Bapak Ibu. Pada submenu data peserta ini terdapat 4 status, yaitu ada sudah ujian, kemudian ada sedang mengerjakan, progres, dan belum ujian. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Apa sih arti dari status yang ada di status peserta ini, ataupun 4 status ini? Yaitu yang pertama ada belum ujian. Apa artinya belum ujian? Artinya siswa ataupun peserta belum mulai untuk mengerjakan soal. Jadi siswa belum sama sekali login untuk mengerjakan soal. Kemudian yang kedua ada progres. Apa artinya progres? Artinya siswa sudah login, kemudian sudah mengerjakan, akan tetapi siswa keluar ataupun terdapat kendala koneksi. Jadi statusnya berubah menjadi progres. Kemudian yang ketiga ada status mengerjakan. Maksudnya apa? Sedang mengerjakan. Artinya siswa saat ini sedang dalam halaman pengerjaan soal. Artinya siswa sedang mengerjakan soal yang kami berikan. Kemudian yang terakhir ada sudah ujian. Artinya apa? Artinya siswa sudah menyelesaikan semua materi uji yang kami berikan. Baik itu materi uji yang pertama, yaitu ada tes skolastik, maupun materi uji yang kedua, yaitu tes literasi. Nah, di sini akan ditampilkan nanti Bapak Ibu, apabila menggunakan mode full online, maka data-data ini akan diupdate secara real time. Misal di sini statusnya belum ujian, kemudian nanti apabila ada siswa yang sudah mengerjakan, berubah menjadi apa, akan saya sampaikan berikutnya. Kemudian selain itu juga kami berikan Bapak Ibu untuk menu assessment report. Nah, menu assessment report ini kami berikan lengkap Bapak Ibu. Untuk penjelasan menu assessment report ini akan ada webinar tersendiri Bapak Ibu. Jadi tidak akan saya jelaskan secara detail untuk menu-menu apa saja yang ada pada assessment report. Karena akan dijelaskan secara rinci di acara webinar implementasi assessment report. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu terkait menu ataupun dashboard sekolah, baik itu dari menu dashboard hingga menu assessment report yang bisa saya jelaskan. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara siswa untuk memulai ujian menggunakan mode full online. Nah, saya buka di tab baru terlebih dahulu. Untuk sekolah yang memilih mode pelaksanaan full online, maka bisa dipastikan terlebih dahulu di setiap perangkat yang digunakan oleh siswa sudah terinstall web browser Chrome versi terbaru. Jadi bisa dipastikan terlebih dahulu apabila web browser Chrome-nya belum terupdate, maka bisa dilakukan update terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Bapak Ibu. Kemudian untuk link akses siswa ataupun halaman siswa menggunakan mode full online bisa diakses di ujian.snbt.edubrand.id. Kemudian bisa ditekan enter Bapak Ibu untuk mengakses link tersebut. Nah, di sini siswa akan diminta untuk memasukkan username, kata sandi, serta kode keamanan. Nah, username dan kata sandi ini dari mana?
username dan kata sandi siswa ini bisa didapatkan ataupun bisa dilihat di masing-masing kartu peserta yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru sebelum pelaksanaan simulasi. Nah, di sini akan saya contohkan untuk masuk ke siswa. Misal di sini saya ingin masuk di siswa atas nama Anang. Maka bisa dimasukkan terlebih dahulu untuk username-nya. Pastikan penulisan username itu ini sudah sesuai agar siswa berhasil login. Kemudian bisa dimasukkan kode keamanan, maksud saya sandi ataupun password masing-masing akun siswa. Kemudian yang terakhir yaitu menginputkan kode keamanan. Nah, masih sama seperti tadi, apabila kode keamanan dirasa belum jelas, Bapak Ibu, bisa diklik satu kali untuk merubah kode keamanan. Kemudian bisa diinputkan kode keamanan yang sesuai dengan apa yang ditampilkan. Besar kecil hurufnya juga bisa disesuaikan. Kemudian apabila sudah diinputkan semua, bisa diklik masuk untuk masuk ke halaman dashboard sistem siswa. Seperti inilah Bapak Ibu, tampilan pertama kali apabila siswa login, di mana siswa akan diminta untuk melengkapi data pribadi serta data asal sekolah. Nah, di sini misal nama belum lengkap, maka bisa dilengkapi, misal Anak Satria, kemudian Facebook juga bisa diisikan, Instagram juga bisa diisikan, serta yang terakhir yaitu bisa diisikan tahun kelulusan. Nah, di sini saya pilih 2023. Setelah itu bisa diklik simpan Bapak Ibu. Nah, seperti inilah halaman dashboard sistem dari siswa. Nah, di sini juga kami sediakan beberapa menu yang bisa dimanfaatkan oleh siswa Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada menu fitur. Nah, fitur ini bisa dimanfaatkan oleh siswa, yaitu mulai dari fitur simulasi rasionalisasi, kemudian assessment report, rekomendasi PTN dan program studi, hingga target dan pencapaian siswa. Kemudian siswa juga bisa mengakses untuk daftar, maksud saya daftar PTN apa saja yang membuka jalur SNBT. Nah, di sini siswa bisa melihat baik itu universitas maupun politeknik. Nah, untuk berpindah tab bisa diklik. Misal saya ingin melihat universitas yang membuka jalur SNBT, maka bisa diklik universitas. Kemudian apabila ingin melihat daftar politeknik, maka bisa diklik menu politeknik, maka akan tampil politeknik apa saja yang membuka jalur SNBT. Kemudian untuk melihat prodinya ataupun melihat program studi apa saja yang ada di universitas tersebut, maka bisa diklik satu kali untuk melihat program studi apa saja yang terdapat di universitas tersebut. Di mana di sini kami tampilkan untuk daya tampung, peminat, serta indeks kekebalan. Kemudian bagaimana cara siswa untuk mulai ujian? Untuk siswa mulai ujian bisa di scroll ke bawah sampai ada menu paket tryout. Nah, ini merupakan paket tryout yang kami berikan untuk siswa mulai mengerjakan. Nah, bagaimana cara memulainya? Bisa klik mulai, tombol mulai yang kami sediakan ini, diklik mulai, maka akan muncul tampilan pilih PTN dan program studi. Nah, di sini siswa akan diminta untuk menginputkan PTN yang ingin didaftarkan, misal Universitas Surabaya. Bisa dipilih Universitas Surabaya, kemudian program studinya juga bisa dipilih, serta PTN yang kedua juga bisa dipilih. Kemudian program studinya. Kemudian apabila sudah memilih
universitas ataupun PTN serta program studi, langkah selanjutnya yaitu klik simpan untuk masuk ke halaman petunjuk umum pengerjaan soal, di mana di sini akan ditampilkan materi uji apa saja yang akan diujikan. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Fitri tadi, terdapat 2 materi uji. Kemudian di sini juga terdapat petunjuk yang bisa siswa baca terlebih dahulu sebelum mulai untuk mengerjakan soal. Kemudian untuk memulai bisa klik di sini. Nah, maka akan login, maksud saya akan loading sampai muncul materi uji yang pertama, yaitu tes skolastik. Nah, di sini juga diberikan informasi submateri apa saja yang ada di materi uji tes skolastik. Kemudian akan ditampilkan juga jumlah soal serta durasi waktu yang diberikan. Kemudian untuk memulai bisa klik mulai mengerjakan. Nah, di sini merupakan halaman pengerjaan soal Bapak Ibu untuk siswa. Di sini ditampilkan informasi terkait materi uji apa yang sedang dikerjakan, kemudian di bawahnya juga ditampilkan informasi terkait subtes ataupun submateri apa yang saat ini sedang siswa kerjakan. Kemudian di sini juga ditampilkan jumlah soal serta durasi waktu yang harus ataupun yang dimiliki oleh siswa. Nah, di sini juga kami berikan Bapak Ibu untuk fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Apabila dirasa font ataupun soalnya itu terlalu kecil, maka bisa menggunakan fitur ukuran teks ataupun rubah ukuran teks dengan cara klik plus untuk memperbesar tampilan font ataupun soalnya. Kemudian klik strip ataupun minus untuk memperkecil ukuran font ataupun soalnya. Kemudian di sini juga terdapat tombol petunjuk umum yang bisa siswa lihat terkait panduan ujian yang saat ini siswa kerjakan. Nah, di sini terdapat yang pertama yaitu submateri ataupun subtes kemampuan penalaran umum. Kemudian di sini juga ada timer Bapak Ibu yang berjalan secara mundur. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa untuk UTBK SNBT ini menggunakan blocking time. Jadi, waktu yang diberikan untuk setiap materi ataupun setiap submateri itu berbeda Bapak Ibu. Apabila siswa memiliki sisa waktu di submateri yang pertama, maka sisa waktu itu tidak bisa dialokasikan Bapak Ibu ke submateri yang selanjutnya. Jadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk durasi waktu yang diberikan untuk setiap materi uji. Karena untuk UTBK SNBT ini ada sistem namanya blocking time. Kemudian di sini kami juga sediakan Bapak Ibu untuk navigasi soal. Nah, fitur ini kami sediakan untuk mempermudah siswa berpindah nomor. Misal, siswa ingin mengerjakan terlebih dahulu di soal nomor 3, maka bisa diklik nomor 3 untuk berpindah ke soal nomor 3. Nah, kemudian bisa diisikan untuk semua soalnya. Kemudian juga kami sediakan fitur ataupun tombol sebelum dan selanjutnya. Nah, ini juga fitur yang bisa digunakan untuk berpindah nomor. Misal ingin kembali ke nomor sebelumnya, maka bisa diklik sebelumnya. Kemudian apabila ingin berpindah ke nomor selanjutnya, maka bisa diklik selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan fitur navigasi soal. Kemudian bisa diisikan saja semua pertanyaan ataupun semua soalnya. Kemudian apabila siswa sudah selesai, bisa diklik selesai untuk submateri yang pertama. Nah, maka saat klik selesai, maka akan muncul peringatan Bapak Ibu bahwa di sini tertulis Anda akan masuk ke subtes selanjutnya serta tidak dapat kembali ke subtes sebelumnya. Jadi
pastikan sebelum berpindah subtes yang saat ini siswa kerjakan, pastikan semua soal sudah terjawab. Karena apabila ada soal yang belum terjawab, kemudian sudah berpindah ke subtes, maka tidak bisa kembali Bapak Ibu ke subtes yang sebelumnya, kemudian ingin menyelesaikan soalnya, itu tidak bisa Bapak Ibu. Maka bisa dipastikan terlebih dahulu sebelum berpindah ke subtes selanjutnya, pastikan semua soal yang ada di subtes saat ini sudah terjawab dan yakin akan jawabannya. Kemudian apabila sudah yakin, maka langkah selanjutnya bisa diklik lanjutkan. Di sini yang kedua yaitu ada kemampuan pemahaman umum, cara mengerjakan dan fitur yang kami sediakan juga masih sama, maka akan saya percepat Bapak Ibu untuk mengerjakan soal di materi ujian pertama yaitu tes skolastik. Kemudian setelah menyelesaikan materi yang pertama yaitu tes skolastik tadi, maka selanjutnya yang harus dikerjakan oleh siswa ataupun juga harus diselesaikan oleh siswa yaitu ada materi uji yang kedua, tes literasi. Di mana untuk tes literasi ini terdapat 3 submateri yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri tadi untuk penjelasannya, di mana untuk masing-masing subtes memiliki jumlah soal dan durasi waktu yang berbeda. Jadi bisa dibaca terlebih dahulu Bapak Ibu untuk masing-masing jumlah soal dan durasi yang diberikan. Kemudian untuk mulai mengerjakan, bisa diklik mulai mengerjakan. Maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu untuk halaman pengerjaan yang kedua, yaitu terdapat informasi tes literasi serta submateri yang dikerjakan saat ini. Nah, untuk fitur-fitur yang disediakan juga masih sama, maka akan saya percepat saja untuk menyelesaikan ujiannya. Ini yang kedua yaitu ada literasi dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu ada penalaran matematika. Nah, bisa diklik selesai. Apabila sudah menjawab semua pertanyaan ataupun soal, apabila sudah diklik selesai, maka akan kembali ke halaman dashboard Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita lihat apabila siswa sudah selesai mengerjakan, maka pada paket tryout ini akan muncul tombol result Bapak Ibu. Bisa diklik. Nah, di sini akan muncul nantinya setelah selesai pelaksanaan masing-masing sesi, yaitu untuk SMA sesi 1 nilainya bisa dilihat pukul 12, kemudian untuk SMK yaitu sesi 2 bisa dilihat setelah sesi 2 berakhir ataupun selesai. Kemudian di sini juga bisa kita lihat untuk statistik progres dari tes skolastik, tes literasi itu sudah tercentang. Artinya apa? Artinya siswa sudah menyelesaikan kedua materi uji yang diberikan. Kemudian siswa juga bisa memanfaatkan fitur simulasi rasionalisasi apabila nilai ataupun skor yang dikerjakan oleh siswa itu sudah keluar. Kemudian di sini juga kami berikan Bapak Ibu untuk bonus dan fasilitas, yaitu ada untuk fasilitas yaitu bank soal tes skolastik, yaitu ada 3 paket soal yang bisa di-download serta dipelajari secara mandiri oleh masing-masing siswa. Kemudian bisa kita lihat Bapak Ibu, apabila siswa sudah selesai, seperti apa statusnya di halaman dashboard sekolah. Kita lihat pada menu status peserta. Nah, kita lihat di sini siswa atas Anang Satria sudah selesai ujian. Artinya apa? Siswa atas nama Anang tadi sudah menyelesaikan materi uji yang diberikan, yaitu ada tes skolastik sudah centang, tes literasi juga sudah centang. Yang mana tadi kita lihat bahwa siswa atas nama Anang ini belum
ujian. Kemudian setelah selesai ujian, berubah menjadi sudah ujian. Nah, kemudian untuk daftar hadir juga bisa kita lihat Bapak Ibu, apakah sudah berubah, yang tadinya belum hadir, maka di sini berubah menjadi sudah hadir Bapak Ibu. Kemudian untuk keterangannya juga yang tadinya belum hadir, sekarang sudah berubah menjadi sudah ujian. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan yang pertama, yaitu halaman dashboard sistem sekolah serta cara siswa untuk mengerjakan ujian ataupun simulasi UTBK SNBT ini secara full online, yaitu berikutnya akan saya jelaskan terkait pelaksanaan menggunakan mode semi online. Apa saja yang harus dipersiapkan, nanti akan saya jelaskan setelah Mbak Bila menjelaskan ataupun mereview apa yang saya jelaskan. Untuk Mbak Bila, saya kembalikan. Terima kasih.